Barcelona tak bisa leha-leha, Februari bakal jadi bulan neraka. Barcelona dipastikan tidak bisa berleha-leha alias santai memasuki bulan Februari lantaran jadwal neraka sudah ada di depan mata. Musim 2021-2022 bisa jadi bakal menjadi salah satu musim yang dikenal buruk oleh Barcelona. Pasalnya sejumlah kesialan yang dialami oleh Barcelona dalam mengarungi perjalanannya musim ini. Di Liga Spanyol, Barcelona masih tertahan di peringkat kelima dengan perolehan 35 poin dari 21 pertandingan. Posisi Sergio Busquets CS tertinggal 15 angka dari rival abadi mereka Real Madrid yang menguasai pucuk klasemen sementara Liga Spanyol. Di kancah turnamen sistem gugur, skuad arahan Xavi Hernandez telah tersingkir dalam 3 kesempatan. Pertama, di Liga Champions, El Barca hanya finish di urutan ketiga grup E dan harus menjalani babak playoff Liga Eropa. Adapun di turnamen domestik seperti Piala Super Spanyol dan Copa del Rey, Barcelona juga tidak mampu berbicara banyak. Barcelona dipaksa menyerah 2-3 oleh Real Madrid di babak semifinal Piala Super Eropa musim ini. Gelar Piala Super Eropa lantas jatuh ke tangan Madrid setelah menumbangkan Athletic Club dalam juga skor 2-0. Di ajang Copa del Rey, Barcelona selaku juara bertahan harus tersingkir lebih cepat ketika menginjak babak 16 besar. Langkah Barcelona harus terhenti di perdelapan final usai menyerah 2-3 oleh Athletic Club. Seiring kegagalannya di ajang Piala, praktis fokus Barcelona bakal terarah di Liga Eropa dan Liga Spanyol. Upaya anak asuh Xavi Hernandez untuk menikmati musim ini dengan mulus dipastikan tidak bakal mudah. Bahkan dinukil dari Bolasport.com Mundo Deportivo, El Barca juga bakal melakoni 6 pertandingan selama bulan Februari. Bulan Februari dipastikan menjadi bulan yang padat bagi Barcelona meskipun telah tersingkir di Liga Champions dan Copa del Rey. Apalagi Barcelona diyakini tidak bisa leha-leha alias santai mengingat jadwal neraka sudah menanti mereka di depan mata. Jadwal berat Barcelona dimulai dengan kunjungan Atletico Madrid ke Camp Nou dalam lanjutan Liga Spanyol pada Minggu 6 Februari 2022 pukul 22:15 waktu Indonesia Barat. Lalu satu pekan setelahnya Barcelona bakal melakoni derby Catalunya pada jornada ke-24 menghadapi Espanyol di Stadion Cornellà El Prat. Minggu 13 Februari 2022 atau Senin pukul 3 waktu Indonesia Barat. 4 hari berikutnya El Barca bakal menjamu Napoli di Camp Nou pada leg pertama playoff Liga Eropa, Kamis 17 Februari 2022 atau Jumat pukul 4:05 waktu Indonesia Barat. Lalu pada tanggal 20 Februari, Barcelona melakoni laga tandang ke Mestalla, Kandang Valencia sebelum bertolak ke Italia guna menghadapi Napoli di Stadion San Paolo dalam leg kedua playoff pada Kamis 24 Februari 2022 atau Jumat pukul 3 waktu Indonesia Barat. Jadwal neraka Barcelona ditutup dengan menjamu Athletic Club dalam pekan ke-27 Liga Spanyol pada 27 Februari mendatang. Partai melawan Athletic dipastikan bakal menjadi laga yang syarat emosi mengingat klub asal Basque tersebut juga mengeliminasi El Barca dari Copa del Rey. Deretan laga-laga tersebut nantinya juga akan menentukan nasib Barcelona bersama Xavi. Entah bakal meraih gelar Liga Eropa, menembus 4 besar di Liga Spanyol, bahkan bisa jadi nirgelar musim ini. Diskusi darurat Dembele Barcelona dimulai. Keputusan final mengenai masa depan Ousmane Dembele di Barcelona bakal segera terwujud. Kedua pihak harus sudah memulai negosiasi darurat menjelang penutupan bursa transfer Januari 2022. Sebelumnya kontrak baru Dembele jadi polemik besar yang mengganggu Barcelona sepekan terakhir. Dembele terus menolak tawaran Barcelona karena menuntut gaji yang lebih besar. Pekan lalu melalui salah satu petinggi Matteo Alemany, Barcelona menegaskan bahwa Dembele harus meninggalkan klub sesegera mungkin. Dembele tidak akan bermain di sisa musim ini jika tidak menaikkan kontrak baru. Ucapan Alemany itu lantas jadi polemik besar. Diduga Barcelona sudah muak karena Dembele terus menolak tawaran mereka dan menuntut gaji yang sangat besar. Selasa 25 Januari 2022 waktu setempat, agen Dembele, Moussa Sissoko akhirnya tiba di Barcelona. Dia akan membuka diskusi darurat dengan Barcelona di sisa bursa transfer ini. Pasalnya Barcelona memberikan ultimatum untuk Dembele meninggalkan klub di sisa bursa transfer Januari ini. Jadi tidak banyak waktu yang tersisa untuk Dembele mencari klub baru. Kehadiran Sissoko di Barcelona adalah untuk mencari solusi antara setiap pihak yang terlibat. Dia ingin memperjelas situasi yang semakin menyulitkan kliennya. Sejak ucapan Alemany, Dembele telah melewatkan 2 pertandingan terakhir.
Dia tidak dipanggil Xavi untuk jadi bagian dari skuad. Negosiasi berbulan-bulan antara agen Dembele dan Barcelona tidak berhasil menemukan solusi. Oleh sebab itu, sulit berharap kedua belah pihak akan mencapai titik temu hanya dalam beberapa hari. Menurut Sport, Sissoko, agen Dembele ingin bertemu tatap muka secara langsung dengan Presiden Barcelona Joan Laporta. Mereka ingin mencari solusi dengan segera. Dembele tidak mau terus-menerus mempersulit situasi harapnya. Diskusi langsung juga dengan Laporta bisa menemukan solusi yang terbaik di antara setiap pihak. Namun, jika tidak kunjung mencapai titik terang, Dembele mungkin tidak akan bermain lagi, sampai akhirnya meninggalkan klub dengan status free transfer di akhir musim ini. Cedera Ansu Fati, tolak operasi, pilih metode konservatif, absen sampai 2 bulan. Barcelona mengumumkan keputusan besar terkait perkembangan cedera Ansu Fati. Si pemain memutuskan untuk mengambil jalan pemulihan konservatif. Ansu kembali mengalami cedera hamstring dalam duel Copa del Rey kontra Athletic Bilbao pada pekan lalu. Barcelona kalah dan tersingkir. Ansu mengalami cedera yang sama. Sebelumnya, winger muda sensasional itu sudah mengalami cedera hamstring di awal musim. Ansu harus melewatkan beberapa bulan di tepi lapangan dan menjalani pemulihan. Kini cedera yang sama terulang dan dia mengambil keputusan berani dalam proses pemulihan. Menurut Sport, staf medis Barcelona telah menyarankan kepada Ansu untuk menjalani operasi. Namun Ansu Fati tidak yakin dengan cara tersebut, sebab tahun lalu dia telah menempuh operasi dan ternyata kembali cedera. Penolakan Ansu Fati berujung pada sejumlah pertemuan antara pihak klub dan perwakilan pemain. Hasilnya kali ini Ansu memilih jalan lain untuk memulihkan cederanya. Pemain tim utama Ansu Fati akan menjalani rencana pemulihan konservatif untuk cedera tendon proksimal di hamstring sebelah kiri, tulis Barca dalam pernyataan resmi. Dengan memilih cara konservatif, Ansu Fati berharap bisa memangkas waktu pemulihan sedikit lebih cepat. Dia diperkirakan harus menepi selama 6-8 pekan, alias bisa sampai 2 bulan. Katakan proses pemulihannya dimulai sejak bulan Februari. Artinya Ansu Fati berharap bisa pulih di akhir bulan Maret. Dia masih punya kesempatan membantu tim di akhir musim, bulan April sampai Mei. Meski begitu, cara konservatif bukannya tidak beresiko. Ansu berisiko untuk membuat cederanya jadi lebih buruk. Fase pemulihan mungkin mundur lebih lama dari perkiraan awal.